Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya terkait dengan materi penanganan bencana angin puting beliung. Untuk latar belakangnya, sebelum kita belajar terkait dengan puting beliung, ini negara Indonesia itu secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis sangat memungkinkan untuk terjadinya bencana. Selama 6 tahun terakhir, jumlah bencana angin puting beliung sekitar seperempat dari seluruh kejadian bencana di Indonesia. Ini didapatkan data sementara pada tahun 2019 bahwa terhitung terjadi 315 kejadian bencana angin puting beliung di Indonesia. Ini menurut BNPB 2019. Jadi untuk 6 tahun terakhir dan tercatat pada tahun 2019 itu ada sekitar 315 kejadian angin puting beliung. Jadi tidak begitu banyak, tapi cukup untuk, apabila terjadi puting beliung di Indonesia itu dikategorikan dalam kategori yang cukup. Di sini untuk peta indeks risiko angin puting beliung di Indonesia, itu bisa dilihat bahwa yang ada warna berbagai warna ini ya, ada warna hijau, kuning, dan merah. Untuk yang dalam kategori yang, apa namanya, yang rendah dulu, yang dari kategori rendah, itu bisa dilihat dari sebaran yang berwarna hijau. Bagi daerah yang memiliki, eee, warna hijau, itu masuk dalam kategori, didapatkan, bencana angin puting beliung dengan tingkat risiko yang rendah. Kemudian yang kuning, itu dengan tingkat risiko yang sedang. Jadi, alhamdulillahnya itu di Indonesia masih banyak berwarna hijau dan putih ya. Jadi kalau putih itu tidak ada potensi untuk terjadinya puting beliung. Akan tetapi masih ada beberapa daerah yang memiliki warna merah. Ini di daerah Jawa juga ada beberapa ya, yang memiliki, tingkat risiko yang tinggi terkait dengan kejadian puting beliung. Secara konsep, untuk puting beliung itu merupakan angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 sampai 90 kilometer per jam yang berlangsung sekitar 5 sampai 10 menit akibat adanya perbedaan tekanan sangat besar dalam area skala sangat lokal yang terjadi di bawah atau di sekitar awan cumulonimbus. Jadi cumulonimbus ini menurut Daryono 2008. Walaupun kejadiannya berlangsung sangat cepat, sekitar 5 sampai 10 menit, ini dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan. Yang paling sering adalah kerusakan di perkampungan. Jadi banyak atap-atap yang berterbangan, kemudian dapat menyebabkan robohnya bangunan kalau memang bangunan itu sudah dalam kondisi yang tidak layak atau sudah dibangun dalam waktu yang lama, ini bisa menyebabkan kerusakan. Apalagi dengan kecepatannya 60 sampai 90 kilometer per jam. Ini cukup cepat dan dapat menimbulkan kerusakan secara, luas. Nah, ini untuk yang kerusakan yang dapat ditimbulkan dari angin puting beliung, yang pertama adanya kerusakan atau kehancuran bangunan yang tadi saya sudah jelaskan, kemudian dapat merusak jaringan listrik. Jadi apabila merobohkan, pohonnya tumbang dan menyambar aliran listrik atau kabel-kabel listrik sehingga menjadikan putus, itu dapat terjadinya kerusakan jaringan listrik. Kemudian mengangkat dan memindahkan benda-benda yang tidak stabil, jadi kayak bangunan-bangunan rumah yang tidak permanen, ini akan beresiko sekali, terangkat dan dirusak oleh angin puting beliung. Kemudian yang berikutnya membahayakan keselamatan dan mengakibatkan banjir. Kalau untuk yang mengakibatkan banjir ini tergantung dari, kapan munculnya dari angin puting beliung ini. Tapi yang sering adalah mengangkat dan memindahkan benda-benda yang tidak stabil. Untuk adanya masalah tersebut, kita harus menganalisis terkait dengan permasalahan yang muncul pada, terjadinya angin puting beliung. Yang pertama, kita konfirmasi terkait tentang kebenaran informasi yang diterima. Pada saat kita menerima informasi bahwa di daerah A atau daerah B terjadi bencana puting beliung. Nah, kita harus konfirmasi dulu terkait dengan kebenarannya. Kita bisa cek dan dicek. Kemudian bila informasi yang diterima telah lengkap atau memang valid, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan pengajian tentang wilayah-wilayah yang terjadi bencana angin puting beliung. Kemudian kapan waktu terjadinya bencana,
dan kemungkinan warga yang mengalami kerusakan akibat sapuan angin dari puting beliung. Biasanya pemukiman padat atau pemukiman yang banyak korban atau maaf, pemukiman yang padat sehingga dapat menimbulkan banyak korban. Nah, itu kita perlu perlu kaji dulu di mana lokasi terjadi puting beliung dan kapan terjadinya dan saat apa. Ini masuk dalam pengkajiannya. Kemudian setelah mendapatkan itu, kita dapat berasumsi bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh angin puting beliung itu bisa, kalau di pemukiman warga yaitu ada rumah yang roboh karena ambruk dan tertimpa pohon, banyak warga yang kehilangan rumah dan harta benda. Pasti kalau rumahnya ambruk atau tertimpa pohon atau kabur bagian atapnya akan menimbulkan, kerusakan atau kehilangan rumah bahkan harta bendanya. Kemudian, di daerah situ apakah banyak pohon yang roboh sehingga memutuskan aliran listrik, kita harus juga perlu kaji itu, karena kalau aliran listrik, terputus otomatis pada saat malam hari akan mengalami masalah dalam arus listrik sehingga akan apa namanya, aliran listrik tidak masuk ke dalam desa sehingga akan kelihatan gelap gulita. Nah, ini yang berikutnya, bagaimana kejadiannya, yaitu kejadiannya bersifat berulang atau hanya sekali saja, atau setiap musim pada saat terjadinya perubahan perubahan musim atau dalam pancaroba. Jadi kita harus kaji di daerah tersebut, oh memang kalau setiap tahun seperti ini. Nah, makanya untuk tahap berikutnya dalam tahap, mitigasi bencana kita bisa mengedukasi masyarakat atau warga tersebut apabila ada, mau memasuki musim pancaroba dari warga tersebut harus sudah mempersiapkan diri apabila terjadi atau apa namanya, muncul terkait dengan angin puting beliung. Kemudian kita kaji juga terkait terkait dengan fasilitas kesehatan. Apakah memang fasilitas kesehatannya masih bisa digunakan atau layak atau malah memang atau memang, menjadi korban dari sapuan angin puting beliung. Kita harus cek juga terkait dengan kerusakannya. Nah, kemudian setelah setelah mengkaji tersebut, kita juga kaji akses menuju tempat kejadian. Nah, pada saat terjadi puting beliung, akses yang akan ditempuh itu bisa apa tidak. Makanya kita lihat terkait dengan jarak tempuh tempat kejadian bencana angin puting beliung. Kemudian akses jalan menuju lokasi perlu diantisipasi dari terhalangnya jalan oleh pohon yang tumbang. Jadi ini perlu menjadikan bahan kajian bagi tim dalam fase tanggap darurat, itu untuk mengevakuasi korban, itu kita perlu melihat untuk akses jalannya. Kemudian antisipasi juga keadaan pencahayaan, kalau ada listriknya yang maaf, kalau ada listrik yang terputus akibat tumbangnya pohon, itu otomatis keadaan pencahayaannya akan mengalami masalah. Nah, di sini kita sebagai perawat, kita harus, berperan dalam, eee, pada saat terjadinya bencana angin puting beliung. Yang pertama, perawat harus melakukan pengkajian secara cepat untuk memutuskan tindakan pertolongan pertama. Jadi kita jangan ragu-ragu dan jangan, pending atau delay pada saat menemukan pasien atau korban dengan kejadian bencana alam angin puting beliung, kita harus apa, kita harus tahu tindakan yang pertama apa. Yang pertama yaitu kita menolong pasien sesuai dengan, triase. Jadi triasenya ada triase merah, kuning, hijau, hitam. Jadi kalau yang merah itu memang harus benar-benar mendapatkan pertolongan, yang kuning itu tetap mendapatkan pertolongan tapi bisa, nanti dulu kita bisa pending. Kalau yang hijau itu biasanya dalam keadaan yang masih baik dan kalau hitam kita lewati saja karena pasien atau korban sudah meninggal. Nah, ini untuk yang penjelasan tadi terkait dengan merah, kuning, hijau, ini sudah di sini tergambarkan bahwa merah itu adalah paling penting tadi, merupakan prioritas utama. Biasanya korbannya dengan keadaan yang hipoksia, syok, trauma dada, perdarahan internal, trauma kepala, dan bisa menyebabkan maaf, bisa disertai dengan kehilangan kesadaran. Nah, dengan kalau kehilangan kesadaran otomatis dapat mengancam nyawa yang mendapatkan prioritas utama dalam tindakan. Kalau sudah mengancam nyawa, otomatis masuk dalam prioritas utama untuk mendapatkan tindakan atau perawatan dari perawat. Kalau kuning, ini biasanya korban bencana dengan kondisi luka lecet-lecet dan masih bisa berteriak, keadaannya masih sadar. Biasanya perawat melakukan perawatan luka, sementara kemudian melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Ini bisa dibantu oleh masyarakat atau tim medis lain. Kalau yang hijau itu merupakan prioritas ketiga,
Itu bagi korban yang masih bisa berjalan dan dapat diarahkan ke tempat yang lebih aman atau di area titik kumpul. Kalau yang hitam, meninggal. Ini kita bisa evakuasi nanti saja setelah kita mengevakuasi yang merah dan kuning. Kemudian setelah tadi peran perawat pada saat terjadinya puting beliung atau di mitigasi bencana, maaf, tanggap darurat, ini juga ada peran perawat di dalam posko pengungsian. Nah, tindakannya apa aja atau perannya apa aja? Yang pertama menyusun rencana prioritas sasaran keperawatan. Jadi kaji dulu terkait seperti melakukan assessment keperawatan biasa pada pasien. Kita kaji dari anamnesa sampai ke tahap evaluasi. Nah, kemudian merencanakan dan memfasilitasi transfer pasien. Jadi kalau kita melihat, oh pasien ini harus mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, makanya kita harus memfasilitasi untuk transfer pasien ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk alat dan obat-obatannya. Kemudian mengevakuasi kebutuhan kesehatan harian dari pasien. Jadi pada saat kejadian puting beliung kan tidak selalu Eee, kita menangani pasien yang dalam triase merah dan kuning, tapi masih banyak, warga yang membutuhkan kebutuhan kesehatan lainnya. Nah, itu perlu kita juga pantau terkait dengan kesehatan atau derajat kesehatan dari warga masyarakatnya. Yang berikutnya, memeriksa dan mengatur persediaan obat dan di sini pada, apa namanya, untuk pada saat terjadinya angin puting beliung, itu kita harus mempersiapkan obat-obat, yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait dengan diare, demam, kemudian makanan. Ini makanannya dikhususkan kepada makanan bayi, jadi tanpa tanpa mengecualikan yang dewasa ya, tapi kita khususkan untuk makanan bayi karena bayi itu kan membutuhkan nutrisi atau makanan yang berbeda dengan yang dewasa, makanya kita harus suplai juga, kemudian kita siapkan peralatan kesehatan. Untuk masalah-masalah yang muncul setelah terjadi bencana puting beliung, itu yang pertama luka-luka, ya. Jadi karena masalah, eee, yang ditemukan pada pasien itu luka-luka, baik luka ringan, sedang, maupun berat. Nah, ini kita juga harus mengatasi masalah tersebut ya. Kemudian ada gangguan kardiovaskuler, tergantung kalau memang pasien, mengalami penurunan kesadaran, kita juga harus tangani untuk gangguan kardiovaskulernya. Kalau untuk diare ini biasanya terkait dengan sanitasi lingkungan. Kalau terjadi puting beliung, otomatis sanitasi lingkungan di sekitar tersebut akan mengalami masalah, jadi sumur-sumur itu akan tertutup oleh mungkin daun-daun atau reruntuhan rumah jadi masuk sehingga airnya tidak baik atau jernih, kemudian akan memberikan masalah lain terkait dengan sanitasi lingkungan, akan terjadinya diare. Biasanya diare tidak langsung terjadi setelah, 1 sampai 3 hari, mungkin 1 sampai 3 hari setelah terjadinya angin puting beliung. Ini biasanya pada tahap yang lanjut. Kemudian ada gangguan psikologis, ini depresi, trauma, dan yang lainnya. Nah, ini gangguan psikologis biasanya karena ketakutan ketakutan, eee, akibat bencana angin puting beliung atau malah, biasanya terkait dengan nantinya akan seperti apa setelah terjadinya bencana ini, atau tinggal di mana, nanti pekerjaannya gimana, makan dari mana, itu ini masuk dalam gangguan psikologis dan ini perlu kita terapkan dalam fase rehabilitasi pada pasien yang Eee, pada pasien, pos bencana angin puting beliung. Ini yang sudah saya jelaskan tadi adalah rehabilitasi. Apa sih rehabilitasi yang dapat kita lakukan? Yang pertama, pembuatan pos konseling kesehatan jiwa. Ya, karena tadi bisa ditemukan karena ada pasien atau warga masyarakat yang mengalami gangguan psikologis. Nah, itu kita harus membuat pos konseling kesehatan jiwa. Kemudian merujuk penderita yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut atau dengan psikoterapi atau penanganan lebih spesifik, kita harus rujuk pasien tersebut. Untuk, preventif pada prabencana, setelah kita di daerah tersebut mungkin baru pertama terjadi bencana. Nah, untuk menanggulangi terjadinya bencana lanjutan, kita bisa lakukan preventif, yaitu prabencana itu pendataan area bencana, seberapa luas area yang terkena puting beliung. Kemudian puskesmas, yang berada di wilayah rawan bencana harus dilengkapi dengan sarana dan, alat penanganan atau penunjang trauma dengan penanganan masalah di ABC. ABC di sini bukan merek kecap atau merek sirup ya,
mentang-mentang mau lebaran, mau puasa jadi habis itu sirup, bukan. Tapi ini di sini adalah airway, breathing, dan sirkulasi sebelum dilakukan proses rujukan pada rumah sakit terdekat. Kemudian petugas di puskesmas yang dekat atau yang rawan dengan kejadian bencana, ini juga harus dibekali atau ditingkatkan lagi terkait dengan, basic trauma cardiac life support. Jadi pada saat terjadinya bencana, harapannya sih tidak terjadi bencana ya, tapi kalau memang terjadi, itu sudah dapat melakukan penanganan pada pasien dengan masalah apa namanya, yang disebabkan oleh puting beliung tadi, mungkin masuk dalam kategori yang merah. Nah, ini perawat bisa lakukan penanganan karena sudah terlatih basic trauma cardiac life support. Untuk tindakan mitigasi yang bisa dilakukan oleh perawat sebelum bencana, yang pertama adalah perlu dilakukan sosialisasi mengenai angin puting beliung, agar masyarakat memahami dan mengenal angin puting beliung. Jadi mungkin sebagian orang tidak tahu nih puting beliung itu apa. Jangan cuma lisus itu doang, tapi kan efek yang ditimbulkan tuh apa. Makanya kita harus melakukan sosialisasi dari definisi sampai ke bahaya dan mitigasinya. Kemudian yang kedua, menyusun peta rawan bencana puting beliung berdasarkan data historis. Jadi berdasarkan pengalaman atau berdasarkan setelah proses terjadinya bencana angin puting beliung, kita harus bisa memetakan daerah-daerah mana yang rawan terjadinya puting beliung. Kemudian memangkas ranting pohon yang besar, menebang pohon yang sudah rapuh di sekitar pemukiman warga. Kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu juga ada pohon yang tumbang akibat angin itu kalau tidak salah di alun-alun mana itu, Banjarnegara. Nah, kalau ada pohon-pohon yang tinggi kita dengan warga bisa meminta bantuan untuk merapikan atau menebang pohon-pohon yang sudah tidak layak atau memang terlalu besar. Kemudian menghimbau warga jika tidak penting sekali hindari berpergian apabila langit atau tampak awan gelap dan menggantung. Jadi kayak, oh ini merupakan tanda akan terjadinya angin puting beliung, makanya diharapkan jangan berpergian dulu. Ya, kemudian mengembangkan sikap warga sadar informasi terkait dengan cuaca. Jadi selalu mengikuti informasi. Apabila ada pengumuman harus segera divalidasi dulu pertama, jangan langsung diterima, divalidasi dulu, kemudian aktif terkait dengan informasi yang disampaikan, kemudian memantau perkembangan dari pihak yang berwenang, yaitu dari BPBD di daerah tersebut, sehingga pada saat terjadinya bencana dapat mengevakuasi diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada penyiapan lokasi yang aman untuk tempat pengungsian. Jadi harus berkoordinasi dengan aparat setempat, mana sih kalau akan terjadi puting beliung harus pindah ke mana dan harus berlindung di mana, itu dari tim BPBD atau tim kelompok mitigasi bencana di desa harus sudah menyiapkan tempat, apa namanya itu, tempat berlindung atau titik kumpulnya. Nah, kalau sudah saat terjadi bencana, yang pertama menghimbau warga untuk segera berlindung pada bangunan yang kokoh. Jadi kalau rumahnya sudah mulai, kalau bahasa Inggrisnya ejek-ejek, kita harus segera pindah dari situ, pindah ke tempat yang lebih aman, kemudian segera menjauhi dari lokasi kejadian karena proses terjadi puting beliung itu biasanya berlangsung dengan cepat. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda, eee, kalau di daerah Banyumas itu namanya sarang tahun apa itu. Jadi kalau di langit itu sudah mulai kelihatan ada garis kayak, apa namanya, kayak garis dari langit ke bawah itu biasanya sudah akan terjadi puting beliung memang atau sudah ada puting beliung. Nah, itu harus segera mengevakuasi. Kemudian saat terjadi puting beliung warga berada di dalam rumah, semi permanen atau kayu, kemudian, hingga bangunan bergoyang segera keluar dari rumah. Jadi jangan di dalam. Kalau ada puting beliung, kemudian rumahnya sudah mulai bergoyang atau ada beberapa yang roboh harus segera keluar untuk mencari perlindungan. Nah, kalau sudah mencari perlindungan, jangan berlindung di bawah pohon. Mentang-mentang pohonnya besar, berlindung di bawah pohon, ternyata tertindih atau apa sih ya tadi, tertimpa oleh pohon yang besar tersebut karena tumbang. Kemudian hindari, nah ini, berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau jalur listrik. Nah, yang kelima, ancaman puting beliung biasanya berlangsung selama 5 sampai 10 menit. Jadi tidak begitu lama, tapi prosesnya sangat cepat. Sehingga jangan terburu-buru keluar dari tempat perlindungan yang aman tadi. Kalau sudah di tempat yang kokoh, jangan panik dulu, tetap berlindung karena tidak berlangsung tidak lama, cuma cepat. Ya, paling itu saja untuk materi
angin puting beliung. Jadi kalau ada pertanyaan silakan didiskusikan. Itu saja dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi